Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu di kelas komputer dan jaringan dasar. Ya. Di dalam materi kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang cara instalasi sistem operasi. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama di sini ada chipset, ya, yang sudah kita ketahui di materi-materi sebelumnya dan di kelas praktek, ya. Apa itu chipset? Pasti kalian tahu ya apa itu chipset. Oke, di sini chipset itu terbagi menjadi dua. Ada not bread, ada short bread. Kita bahas dulu yang not bread. Not bread itu berfungsi untuk mengendalikan komunikasi antara prosesor, RAM, PCI Express, dan juga chipset short bread. Contohnya, ketika mengetikkan suatu pada komputer dengan menggunakan keyboard, ya, yaitu perangkat input atau masukan, kan itu keyboard, dan akan ditampilkan di layar monitor, yaitu outputnya. Nah, data yang mengalir dari input atau dari keyboard dikendalikan oleh short bread, lalu dikirim ke prosesor untuk diproses. Lalu data yang sudah diproses akan dikirimkan ke PCI yang terhubung ke VGA, lalu ditampilkan ke monitor. Tugas not bread di antara prosesor dan VGA. Jadi inti dari chipset not bread ini adalah itu menjembatani antara input kemudian ke prosesor dan ke VGA. Jadi itu tugas dari chipset not bread. Ini ya, nanti bisa dibaca lagi kalau belum jelas. Kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Kemudian yang kedua ada short bread. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, chipset itu terbagi menjadi dua, yaitu antara not bread dan short bread. Sekarang kita bahas yang short bread. Apa itu short bread? Yaitu berfungsi mengontrol perangkat yang terkoneksi melalui port atau soket, yaitu IDE, kemudian SATA, PCI, PCI Express, USB, plug and play atau PNP, ya, yang biasa kita sebut. Kemudian alat input yaitu keyboard dan mouse, serta pengatur daya atau power management. Nah, ini tentang chipset short bread. Contohnya seperti apa? Yaitu pasokan daya dari power supply diatur dan dikendalikan oleh short bread agar daya yang diterima pada setiap komponen tidak melebihi kebutuhan. Nah, jadi ini ada tugas chipset short bread. Jadi dia menjembatani daya supaya tidak ada beban atau mungkin kekurangan daya atau kelebihan daya, ya. Jadi di CPU itu kalau kekurangan daya itu juga berpengaruh pada motherboard. Kalau kelebihan daya juga tidak baik. Nah, makanya CPU PSU atau Power Supply Unit itu biasanya juga sangat berperan penting, ya. Kalau mungkin power supply-nya kurang daya, itu juga bisa merusak komponen yang ada di dalam CPU. Nah, ini tadi penjelasan tentang chipset short bread. Kita lanjutkan dulu, ya. Berikutnya ini ada BIOS. Yang sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang BIOS atau Basic Input Output System, ya. Ini namanya BIOS. Jadi BIOS itu pasti ada di semua jenis komputer, ya, entah itu laptop atau mungkin PC, ya, semuanya pasti memiliki BIOS. Karena BIOS ini adalah yang paling utama di dalam sistem pengoperasian komputer. BIOS itu adalah berupa software yang bertugas untuk mengatur fungsi dasar perangkat keras, ya, hardware pada komputer. BIOS terletak di dalam ROM, ya.
Jadi dia terletak di dalam ROM. Contoh fungsi BIOS. Nah, di sini ada contohnya, yaitu memuat sistem operasi yang diinstal atau disebut booting. Nah, jadi saat kita melakukan instalasi, ya, kita melakukan instalasi, nah, yang mengatur itu adalah BIOS. Jadi kalau BIOS tidak ada, kita tidak bisa menginstal ulang yang namanya sistem operasi. Makanya BIOS ini sangat penting. Kemudian melakukan pengaturan dasar, tanggal, waktu, bus booting, dan lainnya. Yang sering kita setting dalam BIOS itu adalah pengaturan tanggal, waktu, kemudian bus booting. Jadi ketika booting itu yang di set pertama kali itu booting apa booting dari hard disk atau mungkin dari SSD atau booting dari flash disk atau dari DVD ROM, ya, itu kita bisa setting melalui sistem BIOS. Kemudian dia menjalankan perintah POS, ya. Sudah paham ya, POS kemarin di pembahasan sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu saat melakukan proses kerja, jadi pengetesan, itu ada yang namanya POS. Apakah kinerja motherboard ini berjalan atau mungkin ada kendala, itu POS yang mengatur. Ini tentang BIOS. Macam-macam BIOS itu juga banyak, ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu BIOS itu ada jenisnya Asus, kemudian ada IBM, ada Award, ada American Megatrend atau yang kita sebut dengan AMI atau AMI, ya. Nah, ini jenis-jenis BIOS. Jadi masing-masing jenis BIOS ini mempunyai settingan yang sama. Hanya saja mungkin tempatnya yang berbeda. Tapi pada dasarnya settingan dan konfigurasinya itu sama, ya. Tinggal kita tahu tempatnya IBM itu settingannya di sini, kemudian Award settingannya tempatnya di sini. Nah, itu nanti kita akan tahu ketika kita sudah sering melakukan instalasi pada laptop atau mungkin pada PC. Oke, ini tentang BIOS. Kita lanjut ya. Berikutnya ada POS. Jadi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Power on Self Test. Jadi pengujian ketika kita menyalakan CPU yang sudah kita rakit. Jadi kita uji, yang disebut namanya adalah POS. Merupakan proses di mana komputer melakukan pengecekan terhadap diri sendiri pada saat proses booting dilakukan. Jadi ketika kita sudah merakit, kemudian kita nyalakan, inilah yang disebut dengan POS. Yaitu proses di mana komputer mengecek apakah instalasi hardware yang kita lakukan sudah benar, atau mungkin ada yang salah ketika kita memasang hardware tertentu. Nah, jika komputer atau PC mengalami masalah, maka POS akan menampilkan atau memberitahukan kesalahan tersebut melalui bunyi atau tampilan teks di layar monitor. Seperti yang sudah pernah kita bahas, ya. Mungkin ada kode bip, ya. Kode bip itu kan berbunyi. Dia akan berbunyi. Kode-kode bip itu memiliki peran masing-masing. Jadi mungkin ada yang salah dengan RAM, memori, atau mungkin ada yang salah dengan hardware yang lain. Kode bip akan memberikan konfirmasi. Nah, itu namanya kesalahan, ya. Kita lanjut. Yang berikutnya ada software. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hardware, ya. Jadi ada chipset, itu kan termasuk hardware yang ada di motherboard, ya. Sekarang kita masuk ke software. Software mungkin kalian sudah banyak tahu, ya, software itu apa. Kita juga bisa menyebutnya dia adalah perangkat lunak atau mungkin aplikasi. Nah, perangkat lunak yang tidak dapat kita lihat atau kita sentuh. Ya, ini sudah pernah kita bahas di penjelasan sebelum-sebelumnya, ya. Ini hanya mengulang lagi. Ya, jadi tidak bisa kita sentuh secara fisik. Akan tetapi
dapat dijalankan dalam suatu sistem atau program. Nah, digunakan untuk menjalankan fungsi dari hardware. Ini fungsi dari software. Jadi, software itu kan berbagai macam jenis ya. Jadi, kita tinggal mengoperasikan. Tapi kita tidak bisa menyentuhnya secara fisik. Ya, jadi juga tidak bisa kita lihat. Tapi bisa kita jalankan. Tidak bisa terlihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa kita jalankan. Itu namanya software. Contohnya ada sistem operasi, ya, yang sudah pernah kita lakukan di kelas praktikum. Kita menginstalasi ulang sistem operasi. Sistem operasi itu juga disebut software. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi adalah software yang berdiri di dalam sistem operasi. Nah, jadi setelah sistem operasi diinstal ulang, kita bisa memasukkan aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya seperti Microsoft Office atau mungkin Corel Draw atau mungkin yang lainnya ya. Kan banyak sekali aplikasi, tergantung penggunaan dan fungsinya. Kemudian ada bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa-bahasa yang digunakan suatu program, ya. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi, ya, seperti programmer ya, kita bisa membuat sebuah program aplikasi itu dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman nanti akan kalian ketahui di pembahasan materi-materi selanjutnya ya, nanti masih jauh. Ya, ini cukup kalian ketahui saja. Kalau bahasa pemrograman itu adalah sebuah kode-kode tertentu yang dibangun menjadi sebuah aplikasi. Ya, itu ya. Itu. Oke, ini penjelasan tentang software. Kita lanjut. Nah, yang pertama ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, sistem operasi yang pernah kemarin kita lakukan ya, sistem operasi yaitu Windows. Kita sudah menginstalasi Windows, yaitu Windows 7 dan juga Windows 10 ya. Nah, itu sudah pernah kita jalankan. Nah, sistem operasi itu apa? Yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan operasi dasar sistem. Ya, ini sudah pernah kita bahas di penjelasan-penjelasan sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke konsep dari sistem operasi. Kita lihat di sini konsep dari sistem operasi. Sistem operasi itu ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui ya, yaitu ada user. Kemudian user menggunakan software atau sistem operasi. Sistem operasi itu sendiri masuk ke dalam hardware. Ya. Nah, jadi ada tiga konsep atau ada tiga hal yang perlu dibangun sebelum komputer itu terbentuk, yaitu ada brainware, ada software, dan ada hardware. Nah, jadi software ini adalah perantara, bisa kita sebut perantara. Perantara apa? Perantara ke hardware. Nah, jadi kita bisa menggunakan hardware itu kalau ada sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi, kita tidak bisa masuk ke dalam hardware. Hardware hanya bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita rakit gitu aja. Tidak bisa kita gunakan apa-apa ya. Nah, kita bisa menggunakan hardware kalau ada sistem operasi. Makanya sistem operasi ini bisa kita sebut sebagai perantara. Perantara antara user, manusia, penggunanya, yaitu ke dalam hardware atau perangkat keras itu sendiri. Nah, ini ya. Oke, ini tentang penjelasan dari konsep sistem operasi. Berikutnya di sini ada contoh-contoh sistem operasi. Apa saja contoh-contoh dari sistem operasi? Yang pertama ada Microsoft Windows. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Microsoft adalah salah satu produk ya yang sudah umum digunakan. Jadi sudah umum digunakan sejak puluhan tahun ya. Jadi mulai tahun 70
atau 80-an dulu ya, ini sudah ada Microsoft. Nah, Microsoft sudah berkembang sangat pesat. Nah, ini sedikit saya beri contoh gambarannya saja. Ini di sini ada gambar yaitu Microsoft Windows XP ya ini. Nah, ini tampilan Windows XP. Mungkin dulu kamu kalau pernah melihat ya, ini adalah tampilan Microsoft Windows XP. Windows XP ini sudah berhenti pembaruannya atau update-nya. Update-nya sudah berhenti. Jadi sudah tidak ada update. Namun kita masih bisa menginstalasi. Karena masternya atau programnya ini masih bisa kita dapatkan. Jadi masih bisa kita instalasi. Mungkin ke perangkat-perangkat yang tidak bisa mendukung atau mungkin perangkat yang low spec ya, jadi spek rendah itu mungkin bisa kita instalasi menggunakan Windows XP. Nah, Windows XP ini berkembang menjadi Windows yang terbaru lagi, yaitu Windows Vista ya kalau nggak salah. Ini 7 kalau nggak salah. 7 ya, ini 7. Tapi sebelum 7 itu ada Windows Vista ya, sebelum 7 itu. Jadi ada Windows Vista. Jadi setelah Vista itu baru muncul Windows 7. Nah, terus ada Windows 8. Jadi tadi urutannya Windows XP, kemudian berkembang ke Windows Vista, kemudian dari Windows Vista berkembang lagi ke Windows 7, Windows 7. Dari Windows 7 berkembang lagi ke Windows 8. Dari Windows 8 itu di-upgrade lagi menjadi Windows 8.1 ya. Terus kemudian berkembang lagi ke Windows 10. Nah ini ya Windows 10 ini tampilannya. Nah, berbeda dengan Windows 8 tadi ya. Kalau Windows 8 itu menggunakan layar seperti tab ya. Jadi visualnya seperti tab. Kalau Windows 10 sudah kembali lagi ke start menu seperti Windows sebelumnya. Nah, apa sih perbedaan antara Windows ini? Jadi kalau kita bahas perbedaannya, setiap Windows itu memiliki ciri khas. Nah, jadi ada suatu aplikasi atau program yang tidak bisa kita jalankan pada Windows 7 misalkan. Tapi hanya bisa berjalan di Windows 10. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Jadi setiap Windows itu memiliki fungsi yang tidak sama. Nah, ini tentang sistem operasi. Jadi banyak Windows sebetulnya, tapi di sini contohnya hanya sedikit yang saya berikan. Kalau nanti saya berikan semua nanti banyak sekali ya, karena ada sampai Windows 97, Windows 2000, Windows ME banyak sekali. Oke, kita lanjut saja untuk pembahasan Windows. Tidak usah banyak-banyak ya, karena kita sudah pernah menginstalasi Windows mulai dari Windows 7 ke Windows 10. Kita lanjut. Oke, berikutnya yaitu ada sistem operasi Linux ya. Nah, di sistem operasi Linux ini berbeda dengan sistem operasi yang ada di Microsoft ya. Kalau Microsoft itu dia sifatnya adalah lisensi, yaitu mempunyai lisensi atau sebut saja bayar ya. Kalau Linux itu dia adalah open source, sebut saja gratis. Nah, jadi bedanya kalau kita menggunakan Microsoft, kita harus bayar ke Microsoft. Jadi kita harus beli. Nah, kalau Linux kita bisa menggunakan secara bebas atau gratis. Nah, hanya bedanya semua aplikasi-aplikasi di dalam Windows tidak bisa kita jalankan di Linux. Ya, tidak bisa kita jalankan di Linux. Meskipun bisa, itu membutuhkan cara-cara tertentu yang mungkin orang-orang yang awam tidak bisa melakukannya. Jadi khusus orang-orang yang sering berada di dalam dunia IT itu mungkin bisa. Tapi kalau yang orang-orang umum ya, masyarakat umum nanti tidak tahu bagaimana cara memasukkan aplikasi Windows ke dalam Linux. Jadi Linux itu sifatnya adalah open source atau gratis. Nah, Linux ini sendiri juga sudah berkembang sangat lama. Nah, Linux ini termasuk turunan dari sistem Android juga ya.
Jadi kalau kita tahu Android yang ada di smartphone, itu dia dibangun dari sistem Linux juga, ya. Makanya sistemnya sama seperti sistem operasi ya, karena dia dibangun dari bahasa Linux. Yang pertama di sini ada Linux, ya, ada Ubuntu yang sering dipakai, itu paling sering ini adalah Linux yang jenis Ubuntu. Nah, ini tampilannya. Di situ juga ada Mozilla, ada program-program seperti Office ya, tapi bukan Office ya, itu mirip saja seperti Office. Karena kalau Office tidak bisa masuk ke dalam Linux. Kemudian ada lagi di sini tampilan lain, mungkin ini versi lain, bukan Ubuntu ya, karena banyak, mungkin ada Debian atau mungkin ada yang lainnya lagi. Nah, ini juga Linux. Jenisnya macam-macam ya. Ini ada Fedora. Fedora juga jenis Linux. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis dari operasi. Jadi ada Microsoft, ada Linux. Sebetulnya ada lagi yaitu Mac. Itu miliknya Mac OS ya. Yaitu biasanya ada di laptop bermerek Apple. Nah, itu ada sistem operasinya sendiri yaitu Mac. Sama dengan produknya smartphone yaitu iPhone. Itu juga sistemnya iOS ya, miliknya Mac. Nah, yang selanjutnya ini kita bahas tentang GUI ya, atau GUI. Nah, sebenarnya GUI lah. Kalau kalian bingung, atau GUI gitu aja. Sistem operasi GUI atau Graphical User Interface. Nah, apa ini Graphical User Interface? Atau kita singkat dengan GUI ya. Nah, ini yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi. Atau bisa kita sebut dengan user friendly, yaitu mudah sekali untuk digunakan. Nah, GUI adalah sarana penghubung antara si pengguna atau user dengan apa yang digunakannya. Nah, kalau kita lihat seperti Windows. Nah, Windows itu termasuk sistem GUI ya, karena dia menggunakan grafik. Kita bisa tahu, bisa mengoperasikannya dengan mudah ya. Jadi kan kita bisa mengoperasikan dengan mudah. Jadi tampilannya sudah menggunakan tampilan Graphical User Interface, jadi mudah digunakan. Itu disebut dengan GUI ya, jadi user friendly. Kemudian ada sistem operasi yang berjenis CLI atau Command Line Interface. Apa itu Command Line Interface? Jadi sistem operasi yang berbasis teks. Nah, jadi tidak ada yang namanya tampilan gambar-gambar, hanya teks. Jadi kita hanya menulis dengan tulisan saja, dengan keyboard. Tidak ada mouse, karena tidak ada gambar-gambar tertentu yang bisa kita buka. Namanya saja command line, yaitu sistem operasi yang berjalan dengan teks. Nah, semata-mata ini menggunakan teks sebagai alat operasinya. Sistem operasi ini berjalan tanpa menggunakan bingkai jendela, sebagaimana yang lazim kita temukan pada sistem operasi dewasa ini. Jadi tidak ada desktop ya. Hanya tulisan, kita hanya mengetik sebuah kode-kode tertentu. Misalnya kita mau membuka sesuatu, kita ketik kode. Nah, itu namanya CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini sudah kita lihat ya, GUI atau Graphical tadi ya. Ini contohnya seperti Windows ya, karena dia menampilkan grafik atau memiliki yang namanya desktop ya, punya jendela. Jadi ada Windows. Nah, ini ya, ada Windows. Ini semuanya adalah sistem GUI. Kemudian ada CLI atau CLI ya, Command Line Interface tadi ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita tidak memiliki jendela tertentu atau tidak memiliki desktop. Kita hanya bisa mengetik kode-kode tertentu. Nah, ini jenis operasi CLI.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada poin sistem operasi GUI dan teks. Jadi, yang pertama, sistem operasi adalah software yang bertugas mengontrol manajemen dan mengatur semua operasi dari hardware. Sistem operasi GUI dan teks, ya, CLI merupakan sistem operasi yang dibedakan dari segi interface atau antarmukanya. Makanya tadi bedanya hanya pada interface. Jadi antarmukanya. Kalau GUI itu menggunakan jendela-jendela tertentu, menggunakan desktop tertentu, kita bisa membuka desktop apapun. Tapi kalau CLI atau teks, kita hanya mengetikkan kode, kita hanya bisa melihat teks atau tulisan. Nah, itu ya. GUI adalah sistem operasi yang menggunakan gambar, tombol, menu, dan sebagainya. Jadi ada tombol, ada menu, ada gambar. Nah, dalam melakukan proses. Kalau CLI, teks, ya, itu hanya menggunakan teks atau tulisan. Jadi kita kalau menjalankan suatu instruksi atau proses, kita hanya bisa mengetikkan teks. Kalau teks itu benar, nanti prosesnya bisa berjalan. Kalau salah, tidak bisa. Tapi berbeda dengan GUI ya, ada tombolnya, ada tombol close, ada tombol, mungkin tombol minimize, tombol silang, tombol ke menu apa, ya itu kan kita tidak perlu mengetikkan kode, kita hanya membacanya. Oh, ini tombol keluar silang, oh ini tombol masuk menu menu mulai, itu kan sudah user interface atau user friendly ya, jadi kita bisa menggunakan secara mudah. Kita lanjut software ya. Software itu ada aplikasi, ini tadi sudah kita bahas ya, ada Microsoft Office, ada CorelDRAW, ada Photoshop, dan kemudian lain sebagainya ya. Ini tentang software. Jadi banyak sekali software ya. Tidak perlu kita bahas yang lama ya, karena kalian mungkin sudah banyak yang tahu. Nah, ada bahasa pemrograman. Tadi sudah saya bahas ya, bahasa pemrograman itu bahasa yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin melalui software pemrograman. Itu contohnya ada Pascal, ada Visual Basic, ada C++. Nanti kamu akan tahu di materi-materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke dalam instalasi sistem operasi. Ya, kalau sebelumnya di kelas praktikum kita sudah pernah melakukan yang namanya instalasi sistem operasi. Di sini akan saya jelaskan mulai dari awal ya. Bagaimana kita melakukan instalasi dari awal, apa yang harus kita siapkan, bahan-bahannya apa saja ya. Kalau di kelas praktikum kemarin kita hanya langsung instalasi, kamu kan tidak tahu instalasinya mulai dari mana dulu. Ini saya jelaskan di video materi kali ini. Langkah-langkah dalam melakukan instalasi sistem operasi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu sistem operasi yang akan diinstal. Apakah kita menggunakan Windows, atau Linux, atau Mac OS. Nah, lebih enaknya saja kita gunakan saja Windows ya. Nanti untuk Linux atau Mac, kita akan praktek di penjelasan selanjutnya. Ya, kita gunakan dulu yang mudah, yaitu Windows. Ya, Windows, kalau kita gunakan Windows, kita bisa menentukan dulu kita mau pakai Windows apa, Windows XP atau Windows Vista atau Windows 7 atau 8 atau Windows 10 ya. Kita tentukan dulu pakai sistem operasi yang mana. Nah, kalau sudah kita tentukan, nanti kita baru melangkah ke cara berikutnya. Nah, ini ya. Di sini ada Windows, ada Linux, ada Mac. Dalam menentukan sistem operasi, perlu dipertimbangkan kemampuan hardware yang dimiliki oleh komputer. Apakah sesuai dengan standar dari sistem operasi yang akan kita install? Maksudnya bagaimana? Nah, sistem operasi atau Windows itu memiliki spesifikasi atau memiliki standarisasi. Misalnya contoh Windows 7 atau Windows 7
yang pernah kita instalasi. Dia bisa berjalan pada hardware tertentu. Tidak semua hardware bisa kita jalankan dengan Windows 7. Contohnya ini, kita punya perangkat, ya, perangkatnya adalah Intel. Nah, tapi Intel ini sudah lama, sudah seri lama. Misalnya sudah sejak seri tahun 2000 lah. Kalau kita instalasi Windows 7, ya, mungkin dia bisa masuk, bisa jalan, tapi prosesnya lama. Jadi loadingnya lama, atau kita sebut saja lambat atau lemot, ya. Kenapa? Karena dia terlalu berat digunakan Windows 7. Nah, lebih cocok Windows XP karena dia adalah perangkat seri lama. Nah, berbeda dengan seri-seri terbaru, itu bisa menggunakan Windows 7, ya. Jadi mungkin dari segi RAM, ya, memori itu disesuaikan. Misalkan minimal 4 GB. Terus harddisknya, penyimpanannya kita gunakan 500 GB. Nah, Windows ini memiliki standarisasi tertentu, jadi kita harus memperhatikan. Tapi kalau perangkat yang kita install itu adalah seri-seri yang baru, kita bisa gunakan Windows 7, Windows 10, itu bisa semua. Nah, ini contohnya ya. Kita akan melakukan sistem operasi Windows 7. Spesifikasi minimal dari Windows 7 itu adalah 1 GHz atau yang lebih tinggi, yaitu bisa menggunakan 32 bit, ya, atau 64 bit prosesornya. Ini belum pernah saya bahas, ya, apa sih itu 32 bit, apa itu 64 bit. Nah, sekarang kamu akan saya beritahu apa itu 32 bit, apa itu 64 bit. Nah, sistem operasi itu memiliki dua jenis. Contohnya Windows 7. Windows 7 itu memiliki dua jenis. Yang jenis 32 bit atau yang jenis 64 bit. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita menginstalasi Windows 32 bit, ya, sudah jalan, selesai, berhasil. Nah, kita akan menginstal yang namanya software atau aplikasi. Ternyata aplikasi itu dibangun dengan sistem 64 bit. Ya, dibangun dengan sistem 64 bit. Kita tidak akan bisa menginstal di Windows 7 tersebut. Kenapa? Karena Windows 7 tadi kita install ke versi 32 bit. Jadi jika kita menginstal yang 32 bit Windows-nya, kita tidak bisa memasukkan aplikasi yang versi 64 bit. Nah, itu ya, itu yang perbedaan pertama. Yang kedua, yang berikutnya, ya, maksudnya itu ada pada jenis prosesornya. Nah, prosesor jika menggunakan versi 32 bit, prosesor juga ada dua jenis. Ada yang menggunakan 32 bit, ada yang menggunakan 64 bit. Kalau keluaran terbaru pasti menggunakan yang 64 bit. Nah, jika prosesornya 64 bit, ketika kita instalasi 32 bit, bisa masuk, ya, tetap bisa masuk. Namun itu tidak akan bisa maksimal karena tidak cocok dengan versi Windows-nya. Jadi jika prosesornya 64 bit, maka kita juga harus menginstal OS-nya atau operating system-nya itu juga 64 bit. Itu yang perbedaan yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, ada pada RAM atau Random Access Memory. Nah, contoh saja, RAM-nya terinstalasi adalah 4 GB. Yang 4 GB. Jika RAM-nya itu adalah 4 GB, itu dia bisa membaca versi Windows 32 bit. Ya. Tapi lebih bagus kalau kita menggunakan 64 bit karena akan lebih maksimal kinerjanya. Nah, contoh lagi gini, namanya motherboard kita atau komputer kita menggunakan RAM 8 GB, memorinya atau RAM-nya itu 8 GB. Kalau RAM 8 GB itu kita wajib menggunakan Windows versi 64 bit, ya, wajib menggunakan 64 bit. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan 32 bit, RAM-nya ini tidak akan bekerja secara maksimal atau mungkin tidak terbaca, ya. Nah, terbaca mungkin hanya terbaca saja,
tapi prosesnya tetap tidak bisa. Karena Windows 32 bit itu maksimal hanya bisa membaca 4 GB RAM. Ya, 4 GB RAM. Lebih dari 4 GB RAM itu dia tidak bisa membaca. Berarti kita harus menginstalasi Windows 64 bit. Nah, itu ya, perbedaan antara 64 bit dengan 32 bit. Yang berikutnya, itu ketika kita menginstalasi software seperti Microsoft Office atau mungkin program desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, program-program browser seperti Firefox, seperti Mozilla, Google Chrome, atau mungkin yang lainnya, usahakan disamakan dengan versi Windows-nya. Jika versi Windows-nya 64 bit, maka kita juga harus menginstal program tersebut juga harus 64 bit. Sebetulnya bisa 32 bit. Jadi versi Windows 64 bit itu bisa diinstal dua jenis versi aplikasi, 32 dan 64. Tapi kalau Windows-nya 32 bit, tidak bisa ke 64 bit. Nah, karena versi yang lebih tinggi tidak bisa masuk ke versi yang di bawahnya. Kalau versi yang di bawahnya bisa masuk ke versi yang lebih tinggi ya. Itu bedanya. Nah, ini tentang penjelasan 32 bit dan 64 bit. Nanti untuk penjelasan yang lebih detail kita bisa lakukan pada kelas praktik. Kemudian selanjutnya adalah 1 GB RAM. Ini spesifikasinya Windows 7 ya, atau yang lebih tinggi. Nah, recommended-nya adalah 2 GB. Kemudian 16 GB space hard disk-nya atau yang lebih tinggi. Dan DirectX 9 grafiknya atau VGA-nya harus menggunakan versi DirectX 9. Oke, ini tentang instalasi sistem operasi Windows 7. Kita lanjut ke berikutnya. Spesifikasi hardware komputer yang akan diinstal Windows 7, yaitu hardware-nya harus RAM-nya 2 GB, prosesornya minimal 256, harddisk-nya 500 GB, DirectX 9. Mungkin kita memiliki spesifikasi yang lain ya, silakan. Tidak apa-apa, ini hanya contoh. Media yang digunakan untuk melakukan instalasi sistem operasi. Bisa flash disk, bisa CD atau DVD, ya. Jadi kita bisa menggunakan flash disk atau CD atau DVD. Media yang digunakan ya ini. Kalau yang sudah pernah kita lakukan kan kita menggunakan flash disk ya, karena lebih simpel, lebih mudah. Kalau CD nanti kita kerepotan mencari CD-nya. Kemudian bisa hard disk eksternal juga. Ya, ini contoh hard disk eksternal. Tapi nanti kita akan praktek menggunakan flash disk saja, karena yang lebih mudah dan lebih enak digunakan. Yang berikutnya, jenis file sistem operasi. Bisa dalam bentuk file atau .iso yang sudah pernah saya bahas ya. Filenya adalah .iso. Atau dalam bentuk CD. Ya, kalau sudah ada di dalam bentuk CD, berarti kita tidak perlu ISO lagi. Tapi nanti prakteknya kita akan menggunakan file saja, lebih mudah ya. Nah, jika sistem operasi yang kita install itu masih dalam bentuk file ISO, maka kita harus membuat bootable-nya. Apa sih itu bootable? Nah, gini ya, misalnya kita punya CD drive atau CD resmi dari Microsoft. Berarti itu adalah CD-nya. Kita tinggal masukkan ke CD drive, kita instalasi biasa. Tapi kalau kita tidak memiliki CD-nya, kita hanya mempunyai filenya, berarti kita harus menggenerate filenya ke dalam flash disk atau hard disk eksternal. Tapi kita gunakan saja flash disk. Kita buat bootable-nya Windows dari file ISO-nya Windows ke dalam flash disk. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan program yang namanya Rufus. Sebetulnya banyak ya program-program, tapi saya lebih mudah menggunakan Rufus ya, karena lebih mudah user friendly itu ya. Nanti kalau kamu mencoba tidak kesulitan. Kita menggunakan Rufus. Bagaimana cara memasukkan file Windows ke dalam file disk untuk bisa kita instalasi? Kita menggunakan perantara, yaitu yang namanya adalah Rufus. Nah, oke. Bagaimana cara menggunakan Rufus?
nanti kita bahas di video atau pembahasan berikutnya setelah ini ya, setelah materi. Jadi ini materi dulu, nanti selesai baru nanti kita melangkah ke bagaimana cara memasukkan flash disk memasukkan sistem operasi ke dalam flash disk. Nah, oke. Untuk penjelasan materi kali ini selesai. Tugas di video kali ini adalah buatlah tutorial cara membuat bootable sistem operasi Windows dengan software Rufus. Sertakan screenshot gambarnya. Jadi kamu tidak usah membuat videonya ya, seperti praktek video kemarin. Cukup membuat screenshot gambarnya saja, urutan. Misalnya mulai membuka program dulu, kamu screenshot ya, kamu foto atau screenshot. Kemudian proses selanjutnya difoto lagi sampai bootable-nya itu tercipta. Itu ya. Mungkin di akhir kamu bisa mengujinya ke dalam komputer, kamu foto, oh ternyata flash disk-nya sudah bisa dijalankan. Paham ya maksudnya? Jadi tidak usah menggunakan video, tapi cukup screenshot gambarnya saja, mulai proses awal hingga proses akhir. Silakan ini tugasnya dikerjakan ya. Nanti silakan melihat tutorial cara membuat bootable menggunakan Rufus di video berikutnya. Terima kasih untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.